Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan istilah honorer. Karena Maki akan selalu, insya Allah ya, akan selalu update informasi seputar tenaga non ASN setiap harinya. Jadi untuk kawan-kawan yang mencari informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kena dengan honorer, itu don't go anywhere ya, stay tune here, karena Maki akan selalu memberikan informasi yang barunya kepada kawan-kawan semua. Dan informasi saat ini telah hadir kepada kita bahwa katanya Menpan RB sebut honorer yang tidak mengikuti seleksi CASN 2004 datanya akan terhapus. Nah, seperti apa informasinya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk satu kita juga tiga gitu kan. Nah, informasi selanjutnya ini Maki lansir dari www.klikpendidikan.id. Jadi untuk kawan-kawan yang belum subrek, silakan subrek dulu ke sini, atau nanti kawan-kawan silakan klik ya link. Nah, Maki akan sertakan di kolom deskripsi untuk memantapkan lagi informasi terbarunya ini. Bahwa Menpan RB sebut honorer yang tidak mengikuti seleksi CASN 2004 datanya akan terhapus. Benarkah ini? Nah, ini diposting pada hari Kamis kemarin kawan-kawan ya, 28 Maret, sekarang udah tanggal 29 pukul 20 malam Jumat berarti kemarin ya. Ternyata masih baru, berarti ini dari diposting oleh Mbak Nur Alimah. Halo Mbak, salam kenal dari Maki. Terima kasih sudah mau posting ya. Jadi Maki ada ide untuk berbagi informasi kepada kawan-kawan semua. Datanya akan dihapus, benarkah? Mari kita pastikan informasi kebenarannya ya. Jadi saksikan video sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dan atas informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik ya, langsung aja nih. Menpan RB sebut tentang skema penyelesaian masalah honorer yang memang ini sedang ini ya. Pemerintah akan mengangkat honorer menjadi P3K dengan sebagai salah satu solusi untuk menangani permasalahan honorer menang. Karena ini sudah menjadi amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Bahwa per Desember 2004 itu tidak ada lagi honorer, semua harus tuntas. Nah, karena kalau tidak diselesaikan nanti bertambah lagi gitu. Makanya beberapa daerah, semua daerah bahkan ya, itu sudah dilarang lagi merekrut honorer sampai saat ini gitu. Gak boleh, karena kalau terus-menerus seperti itu nanti tidak akan tuntas gitu. Nah, bagaimana skemanya? Nanti semua tenaga non ASN yang dari asalnya 2,3 juta sekarang tinggal 1,7 juta lagi nih, diarahkan untuk mengikuti CAT, tes dulu. Setelah ikut tes, nanti dia akan diarahkan semuanya harus ikut tes. Nah, nanti dia akan menjadi kalau di ranking setelah dilakukan rankingan gitu ya, dan daerahnya membuka formasi, maka dia lolos jadi full time. Tapi kalau belum, dia akan diarahkan menjadi part time dulu. Jadi part time sama full time itu dia akan mengantongi ini semuanya. Dan pada akhirnya nanti Desember 2024 akan menjadi full time gitu. Pokoknya tenang kawan-kawan ya, kalau yang sudah terdaftar dalam database BKN ini janji pemerintah, itu tidak akan adanya PHK massa, tidak akan penurunan gaji, semuanya akan dituntaskan jadi ASN P3K gitu. Dan insya Allah menjadi full time. Lanjut. Namun honorer wajib untuk mengikuti. Nah, ini dia syaratnya, harus ikut tes gitu. Kalau tidak ikut tes, maka kawan-kawan kecil sekali untuk bisa lolos dalam seleksi menjadi ASN P3K tahun 2024 ini. Jadi kuncinya kawan-kawan harus ikut CAT dulu. Nah, CAT ini karena memastikan semua baik daerah yang mau formasi maupun yang tidak mau formasi harus ikut seleksi ini. Nah, jadi mekanisme seperti apa? Seperti tadi ada yang bertanya, Maki katanya untuk yang daerah tidak membuka dia biasanya sampai resume, ya tidak masalah, yang penting daftar dulu gitu. Kita tunggu aja lah pokoknya instruksi terbaru, karena berdasarkan informasi yang beredar itu sekarang sedang digodok PP turunannya dan direncanakan sekarang April itu diluncurkan. Nah, ini dia dasar nanti bagaimana kawan-kawan akan diselesaikan menjadi ASN P3K ini. Ada prioritas kan tadi nanti ya, seperti tinggal honorer kategori 2 atau masa kerja akan dilihat, kemudian masa pengabdian gitu dan lain sebagainya, usia itu akan menjadi prioritas, dan ini akan diatur dalam PP turunan ini. Lanjut. Dalam artian tenaga honorer tidak dapat diangkat begitu saja menjadi karena tidak menjadi pemberi, tidak, ini sudah menjadi aturan gitu ya.
Memang ada desakan dari DPR RI kepada DPR RI kepada Menpan RB, katanya tolonglah untuk yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun itu tidak usah dietes, langsung aja auto P3K. Nah, Pak Menpan RB menjawab, oh kalau langsung auto itu berat sekali karena dia sudah menjadi undang-undang. Intinya kawan-kawan harus ikut yang honorer ini, yang 1,7 juta ini ikut dulu tes lah CAT, karena toh kata Menpan RB ditegaskan di sini tes di sini hanya formalitas, jadi jangan takut gitu, jangan takut nanti karena tesnya itu hanya formalitas gitu. Lanjut. Salah satu syarat honorer yang dapat mengikuti seleksi ASN yaitu tenaga honorer yang datanya telah terverifikasi di BKN. Nah ini dia salah satu syaratnya. Bagi honorer yang mempertanyakan apakah datanya telah terverifikasi BKN atau belum, nah jadi ya tidak serta-merta yang bisa ikut tes karena mereka yang bisa terverifikasi. Jadi kuota yang 2,3 juta CPNS ini untuk CASN ini, kuotanya CASN 2004 itu kan, di mana 80%-nya itu diperuntukkan untuk kawan-kawan yang sudah honorer nih. Untuk non ASN yang sudah lama mengabdi ini, yang sudah terdata dalam database BKN. 20%-nya untuk fresh graduate, untuk CPNS diantaranya. Nah, ini. Nah, mereka ini akan diperuntukkan hanya bisa diikuti oleh mereka non ASN yang sudah mengabdi, yang sudah terdata dalam database BKN itu, yang jumlahnya mencapai 1,7 juta lagi kan, karena sebagiannya sudah diselesaikan di tahun 2003. Seperti itu kawan-kawan. Lanjut. Honorer dapat melakukan satu langkah untuk mengetahui hal tersebut. Honorer hanya perlu menghubungi call center. Nah ini yang belum terverifikasi, katanya hubungi call center, menyebutkan nama untuk mengetahui apakah datanya sudah terverifikasi. Pemerintah telah melakukan permintaan untuk menangani seluruh sebelum Desember. Ini komitmen pemerintah. Meskipun honorer dilakukan untuk mengikuti CASN terlebih dahulu, seleksi tersebut adalah hal yang perlu dikhawatirkan oleh tenaga honorer. Nah, jadi kawan-kawan, meskipun harus kawan-kawan diwajibkan ikut CASN, kawan-kawan jangan khawatir. Kenapa? Karena ini hanya formalitas gitu ya. Gitu. Tapi meskipun formalitas, kawan-kawan jangan bersantai ria dan berleha-leha. Kenapa? Karena makanya buru-buru nih, ada sesuatu dulu. Lanjut aja dulu. Sebab seleksi CASN hanya digunakan untuk melakukan pendataan ulang. Jadi sifatnya pendataan gitu. Apakah kawan-kawan yang benar ini masih ada, masih hidup gitu ya kawan-kawan, jangan yang sudah ada yang sudah meninggal kan, seperti itu kawan-kawan. Jangan-jangan ada sudah pergi keluar kota, keluar negara gitu, masih meninggal keluar kotanya masih di Indonesia. Ini mereka sudah pindah ke negara mana misalkan ya, ke Rusia atau ke mana misalkan ya, ke Korut misalkan. Seperti itu kan. Makanya dengan adanya ini itu CAT ini adalah memastikan bahwa kawan-kawan ada masih terdaftar itu. Pendataan ulang gitu. Lanjut. Hanya saja honorer akan ada yang diangkat menjadi, nah ini dia masalahnya, full time dan part time. Perbedaan antara full time dengan part time yaitu berdasarkan pada anggaran daerah sesuai. Jadi itu dia intinya kawan-kawan. Jadi intinya kawan-kawan, semua yang 1,7 juta tenaga ASN yang sudah terdata dalam database BKN, nah ini semua harus ikut CAT dulu, wajib ini sifatnya, karena di sini adalah tes ini adalah formalitas ya. Formalitas dan sifatnya adalah pendataan untuk memastikan apakah kawan-kawan benar-benar masih terdata di data ada gitu, atau kawan-kawan sudah pindah ke luar negeri misalkan. Formalitas. Tapi meskipun formalitas, kawan-kawan jangan bersantai ria, berleha-leha, maksimalkan usahanya, belajar dari sekarang, maksimalkan doanya, karena tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa. Jangan sampai nanti kawan-kawan pada saat pelaksanaan tes tiba-tiba jatuh sakit, kan tidak bisa ikut tes. Kalau tidak bisa ikut tes berarti kecil sekali kemungkinan kawan-kawan untuk bisa lolos. Nah sekarang di bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir ini, malam Lailatul Qadar nih, doanya mustajab karena sama aja bertepatan dengan, kalau kita berdoa dengan malam Lailatul Qadar, itu keren berarti kawan-kawan, karena sama aja kita berdoa berapa tahun tuh ya. Kejar dari sekarang ya, 10 malam terakhir ini yuk kita itikaf di masjid, minta doa kepada Allah agar kawan-kawan dimudahkan segala urusannya, termasuk Maki juga ya Allah, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dibantu, diberikan petunjuk gitu ya, dan kawan-kawan lolos jadi ASN P3K dan PNS tahun 2020 ini. Itu saja mungkin yang bisa Maki berikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa, jangan lupa untuk berdoa. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.